Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, puji syukur kita panjatkan yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita semua dapat berkumpul di tempat sederhana ini dalam keadaan yang sehat. Alhamdulillah. Teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan bersama-sama kita lafalkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Melaksanakan ibadah haji ke Baitullah merupakan impian setiap muslim. Namun, salah satu dari rukun Islam itu hanya diwajibkan bagi hamba Allah SWT yang memiliki kemampuan saja. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Sedangkan haji mahrur tidaklah dibalas kecuali dengan surga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari Muslim. Agar predikat mahrur melekat pada setiap diri jamaah, maka setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhaji dan umrah perlu memperhatikan adab tata cara menunaikan salah satu rukun Islam itu, sehingga kesempurnaan ibadah haji bisa dicapai. Apa saja adab-adab yang perlu diperhatikan setiap jamaah yang akan menunaikan ibadah haji? Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Said Nada dalam kitab Mauzu'atul Adab Islamiyah menjelaskan sederet adab berhaji dan umroh yang sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Nah, untuk itu mari kita sama-sama mempelajari apa saja sih adab dalam berhaji dan berumroh. Yang pertama itu niat hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Menurut Syekh Said Nada, seorang tidaklah mendapatkan balasan dari amal yang dikerjakannya kecuali sesuai dengan yang diniatkan. Nah, selanjutnya itu bertobat kepada Allah dengan toba nasuha. Syekh Said Nada mengungkapkan seorang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umrah wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang pernah dikerjakan sebelum berangkat melaksanakan ibadah tersebut. Taubat sangat ditekankan bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang semurni-murninya. Bertobah nasuha lebih ditekankan lagi kepada para calon jamaah haji, karena mereka tidak tahu apakah mereka akan kembali atau tidak. Bisa jadi mereka menghembuskan napas terakhirnya di tanah suci. Yang selanjutnya itu menjaga adab-adab safar berkaitan dengan haji dan umroh. Syekh Said Nada mengungkapkan di antara adab safar dalam haji dan umroh adalah melakukan salat istikharah untuk memiliki waktu keberangkatan, sarana transportasi, kawan seperjalanan, dan waktu keberangkatan. Selain itu,
calon jamaah haji juga harus melunasi utangnya sebelum berangkat atau meminta izin kepada orang yang dia utanginya, paparnya. Terus yang keempat itu mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haji dan umroh. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim supaya amal yang dilakukan benar-benar sesuai dengan syariat menurut Syekh Syahid Nada. Ilmu adalah iman bagi amal, dan amal tanpa didasari ilmu seringkali menjadi menyesatkan. Yang kelima itu membawa bekal yang cukup dari nafkah yang halal. Seorang yang hendak naik haji atau umroh membutuhkan bekal yang banyak, baik nafkah selama perjalanan maupun ketika manasik. Oleh karena itu dia harus menjaga nafkahnya tersebut agar cukup selama perjalanan dan berhaji, agar dia tidak kekurangan dan terpaksa meminta kepada orang lain. Nah, yang terakhir itu memperbanyak sedekah. Sedekah merupakan amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keridhoannya dan menjaga kemarahannya selama mengerjakan haji dan umroh. Seseorang akan banyak menjumpai peminta-peminta dan orang yang membutuhkan bantuan. Maka dari itu, selayaknya jamaah haji atau yang pergi umroh memperbanyak sedekah sesuai dengan kemampuannya untuk mendapat pahala. Nah, dari berbagai adab-adab yang telah saya sampaikan, adab berhaji dan berumroh, adapun hikmah yang bisa kita dapatkan dalam berhaji dan berumroh. Yang pertama itu menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya melatih disiplin, kemudian mewujudkan persaudaraan. Yang selanjutnya memperoleh ketenangan batin. Nah, yang terakhir itu menghayati perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin sekian dari saya, sedikit pantun. Minggu pagi ke kota Padang, makanan Padang harus dibeli. Jika ada umur panjang, semoga kita bisa bertemu lagi. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.